jamahan tadi. Roh Kudus itu ternyata Bapak Wi tadi malam bersaksi melihat bahwa kami semua menyembah, padahal ada kipas angin. Ingat kami keluar semuanya, karena apa? Tapi Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Mohon tunjuk tangan siapa yang sudah siap menyambut kedatangan Tuhan. Natal sudah di ujung pintu, sangat dekat. Amin. Hari ini kami sungguh bersuka cita. Karena apa? Apa yang perlu kita persiapkan Natal kali ini? Biasanya ada kue keju. Saya sudah bikin kacang, Bu. Kalau Ibu besok mampir ke rumah saya bikin kacang rasa mete. Luar biasa. Jadi kacang saya rebus cuma 1 menit, saya kasih bumbu bawang, lalu ditiriskan, digoreng, luar biasa, Bu. Enak banget. Nanti kalau habis kacangnya, tolong Ibu kirimkan yang mentah ke rumah kami. Ini berguru saja. Amin. Kita mempersiapkan Natal ini bukan dengan baju yang baru, tetapi hati yang baru. Amin. Kita seperti ini di dalam Matius, Petrus di dalam Yohanes begitu jelas menghadapi Natal itu dengan kata singkat, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebetulnya firman ini menindaklanjuti pesan dari Yesaya. Di 40 nanti kalau kita baca Yesaya 40 di ayat yang ketiga dan keempat, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Amin. Kita mempersiapkan Natal tahun ini tidak biasa-biasa saja. Mari bersama-sama dengan saya mempersiapkan Natal dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kami kasihi, pernahkah kita di rumah kita yang merindukan seseorang yang kita kasihi mau datang? Teman kita yang lama mau datang, orang penting yang datang ke rumah, atau mungkin pejabat yang datang ke tempat ini. Bapak Ibu yang kami kasih, apa yang dilakukan oleh RT di tempat Ibu Ana ini kalau ada telepon dari Pak Ganjar? Besok hari Rabu saya mau berkunjung di area Mukti. Kira-kira keluarga di sini mau ngapain? Seluruh RT di sini pasti bersih-bersih. Amin. Nah, ono sing kotor-kotor pasti malu dia. Aduh, kampung sini kok banyak sampah ya? Nggak mungkin. Bahkan lubang-lubang jalan yang ada di situ berikan semuanya harus lurus. Begitu. Melihat orang yang penting mau datang. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, Yesus penting enggak? Yesus sangat penting. Tidak ada Yesus, kita binasa. Amin. Amin. Sekali lagi, tidak ada Yesus, kita binasa. Nek melihat Tuhan Yesus itu sudah enak di surga. Tapi kenapa dia mau masuk di rahimnya seorang perempuan dan mau lahir ke dunia, menderita, bahkan rela disalibkan. Jadi ada yang kata, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Ibu tahu pujian ini? Kita berhitung merindukan Natal. Amin. Mari kita bersama. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Ini waktu kita kecil selalu merindukan Natal. Amin. Nah, anak-anak cilik hanya merindukan, di sini dikatakan hadiah yang indah dan menawan, tetapi tidak menyadari bahwa di palungan telah lahir seorang anak manusia yang besok
dipaku di kayu salib menebus kita semuanya. Alkitab mengatakan kita ini sudah dibayar lunas oleh darahnya yang kudus. Amin. Maka saya pernah ada kesaksian hamba Tuhan yang mengatakan hamba Tuhan ini diajak oleh Roh untuk melihat bagaimana surga, bagaimana neraka. Orang yang tidak mengenal Yesus langsung plum, tidak dihakimi. Yang dihakimi itu kita itu. Yang dihakimi itu, mengapa yang tidak kenal Yesus tidak dihakimi? Karena Alkitab sudah mengatakan tanpa Yesus binasa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang berani mengatakan jaminan ini hanya Tuhan Yesus. Maka mari Bu, saya cuma ingin mengatakan yang kita sambut itu Yesus. Yang kita sambut itu yang menyelamatkan kita. Pernah suatu kali para rasul ditanya oleh Tuhan Yesus, bagaimana Yesus nasibnya si Yudas Iskariot yang mengkhianatimu itu? Tuhan Yesus katakan, lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Amin. Tuhan Yesus mengatakan lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Karena apa? Kalau masuk neraka, hidup kita sia-sia. Amin. Target kita menjadi anak Allah harus masuk surga, tidak boleh ditawar. Amin. Pak, aku sidik-sidik mlebu ke sana, Pak. Nggak ada sidik-sidik. Semua kita masuk surga. Tubuh kita yang fana ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Amin. Kalau tadi gambaran yang pertama, ada Bapak Jokowi misalnya yang mau datang ke Semarang, ribut kabeh. Betul Ibu? Tanggal sekian Pak Jokowi mau datang, waduh, semuanya dijogo kabeh, steril kabeh. Apalagi tempat-tempatnya pasti sudah bersih semuanya. Yang datang kali ini melebihi dari Jokowi. Amin. Amin. Yang kita perayaan, yang kita peringati hari ini lebih dari sekedar Jokowi sebagai pimpinan negara. Ini adalah pimpinan kita, imamat yang rajani. Bahkan Alkitab mengatakan lambang pemerintahan ada di pundaknya. Dia Bapa yang kekal, dia yang menebus dosa kita. Amin. Amin. Orang Semarang tidak bilang, ini bukan kaleng-kaleng yang kita sambut ini, tapi orang yang betul-betul Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Dia datang ke dunia untuk bergaul dengan kita, supaya kita mengenal kasih-Nya, supaya kita mengenal kuasanya, supaya dia dekat, kepingin dekat. Karena apa? Targetnya Tuhan Yesus, neraka kosong, surga penuh. Amin. Amin. Kita rindu, kita tadi sudah sangat mengetahui bagaimana kita harus mempersiapkan Natal kita ini. Bahkan kalau kita melihat yang di Yesaya 40 ayat yang keempat dikatakan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, menjadi jalan rayanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Maka kalau saya merefleksi Tuhan, ketoknya Tuhan, aku tahun ini juga masih bolong-bolong. Belum layak aku menyambut Engkau Tuhan di Natal ini. Hatiku masih sering kepahitan. Hatiku masih seperti ini Tuhan. Aku seperti ini Tuhan. Yang bisa menghakimi adalah diri sendiri, tetapi bukan menghakimi, namanya refleksi. Ingat, kita tidak boleh menghakimi sesama kami, karena hak penghakiman hanya kepada Tuhan. Amin. Maka menghadapi Natal ini bukan euforianya yang penting, bukan baju barunya. Aku randuwe Bu baju baru. Saya nggak mengiklankan supaya ditutup-tutup. Saya sudah dapat WA sama anak saya yang di Solo. Tapi ukurannya apa? Oh, aku XXL. Oh ya udah, berarti aku is ayem. Ini nunggu sore dia datang mesti nganggo kelambi anyar. Puji Tuhan. Saya cuma ingin mengatakan, mari kita perbarui hati kita. Ini yang lebih penting. Syukur, ono opor, ono rendang, itu pelengkap kebahagiaan. Ungkapan syukur. Amin. Tetapi sikap hati itu yang Tuhan mau. Tuhan datang kepada kita. Haleluya. Bahkan lebih jelas lagi, saya bukan medel-medeli, tapi ini enak didengar. 1 Korintus 6 ayat 19. Kita boleh membaca bareng-bareng. 1
1 Korintus 6 ayat 19. Yang sudah ketemu katakan amin. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Saya kalau membawakan firman minta maaf, aku alon-alon, ini aku juga masuk karena pedang bermata dua. Ya saya dengar, ya saya baca, juga memberkati hidup saya. Amin. Amin. Saya akan bacakan, ibu juga menyimak pelan-pelan. 1 Korintus 6 ayat 19 firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini sangat penting. Yang akhir sekali saya lebih merema, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ibu mengerti maksudnya? Mengapa? Karena ibu sudah ditebus dengan darah Yesus. Berarti hidup ibu bukan milik ibu lagi. Amin. Amin. Karena sudah dibayar lunas. Maka ada pujian yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Maka kalau betul-betul lagu ini diresapi mewek kita nanti. Setelah hidupku telah ditebus dengan kuasa darah yang kudus. Lanjutkan, Bu. Milikku lagi. Apapun yang kau tak inginkan, apa yang Tuhan mau inginkan, semua ku lakukan, namamu dimuliakan. Mari. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Begini, saya cuma mau cerita. Ini sangat menggelitik. Karena apa? Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya misalnya suatu saat diceritani oleh seorang teman, Pak Petrus, aku kehilangan HP. HP ini mahal, mereknya Oppo, HP ini anakku. Loh kok hilang dong? Hilang tapi nang pegadaian. Loh, lah kok iso? Lah karena gue bayar anakku kuliah, HP ini tak gadek. Oh, HP-mu sekolah. Dan pinter HP-mu kan? Tetapi akhirnya suatu deadline dia tidak dapat menebus. Akhirnya tonggone yang baik hati, wis kene wae tak tebusi. Ben ora disita bank, ben tak disita pegadaian, HP-mu tak tebusi. Berarti HP yang sekarang miliknya adalah milik tetangga. Ini yang gampang dimengerti, amin. Artinya kalau kita itu sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita dan diangkat oleh Tuhan berkenan menjadi anak Allah, berarti hidup kita itu sudah bukan milik kita lagi. Amin, Bu? Amin. 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 Maka saya juga diseneni sama istri saya kemarin. Ada berita yang tidak mengenakan. Papi, kok gini. Wes, tak paranani omahe Popi. Karena apa? Saya dijelek-jelekan, Bu. Saya kalau orang mengatakan anak kecil, saya Papi di Vietnam ya. Bukan di Vietnam, di fitnah. Jadi begitu. Akhirnya suatu saat kita juga mendidih juga, naik juga kita emosi kita kan. Mami coba mesem gini kan. Papi khotbah loh. Papi pelayan Tuhan. Papi membawakan firman Tuhan. Nah terus piye? Papi bukan milik papi lagi. Papi sudah milik Tuhan. Itu artinya kalau ada orang yang menghina kita, ada orang yang membenci kita, dia juga membenci Tuhan. Karena apa? Ini, tubuh ini, jiwa raga ini bukan milik aku lagi. Amin. Bahkan kita menginjil kemana-mana, yang ditolak bukan Pak Petrus, tapi yang ditolak Tuhan. Ini penting. Setelah hidup kita ditebus,
Yang kita peringati Natal ini penting sekali, bahwa kita harus ngerti bahwa persiapan Natal kita harus membereskan hati kita, luruskan hati kita. Amin. Tadi Alkitab di Yesaya dinyatakan setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Lembah di hati kita juga banyak, bolong-bolong hati kita, remuk hati kita karena dihina, didendami orang. Kita sudah dengar difitnah, tapi ternyata Tuhan katakan dengan tersenyum. Tadi dikatakan ada pujian yang luar biasa. Kasih itu murah hati. Amin. Amin. Kasih itu mengampuni. Kasih itu panjang sabar, Pak. Tapi angel. Angel enggak? Angel. Saya pernah waktu itu, Pak Pendeta ngomong begini, tapi masih lahir baru waktu di Lampung. Pak Pendeta, saya begini, begitu, aku serik banget. Aku dulu uangnya wis megah banget. Apalagi kok suruh mendoakan. Jadi ceritanya Pak Gembala mengatakan, Pak Petrus, sebut namanya di dalam doa. Doakan mereka, ampuni mereka. Nah saya kan ngomongnya kan sepele, Pak. Ojo maneh mendoakan, Pak. Doa aku perlu uangnya enggak. Sering begitu kita, amin. Tetapi saya percaya kalau di sini tidak ada, di planet lain banyak. Artinya, marilah bersama-sama mengerti seperti hatinya Tuhan. Bentuk hatiku Tuhan seperti hatimu, mengasihimu. Maka Natal tahun ini, mari bersama punya target yang luar biasa. Natal tahun ini bukan Natal yang biasa. Natal tahun ini saya akan membuat apinya Roh Kudus, akan menyalakan apimu Tuhan buat sekitar kami, supaya hidup kami boleh memberkati mereka menjadi terang. Amin. Amin. Karena kalau kita sudah mengerti ini, firman yang apapun yang kita dengar, kita pasti mengatakan ya dan amin. Karena itu kata-kata Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan tambah lagi firman Kolose 3 ayat 13. Kita akan mempersiapkan Natal dengan sungguh-sungguh pada tahun ini. Bukan Natal yang biasa, bukan hanya pesta Natal, tetapi sungguh-sungguh kita berpesta di dalam hatinya Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 13. Mohon dibantu siapa yang akan membacakan, monggo berdiri, berkenan berdiri. Kolose 3 ayat 13. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Amin. 14, lanjut. Dan di atas semuanya itu dikenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Amin. Saya juga masih ada masalah dengan orang Palu. Tapi puji Tuhan, ada firman seperti ini. Karena saya merenungkan sudah kemarin ini saya buat. Saya langsung WA. Nah, nong Palu kan biaya mahal. Dan tak numpak pesawat bareng. Saya masih ada kesakitan sama orang Palu. Saya WA. Pak begini, Pak begitu, saya minta maaf. Yang terjadi jawabannya apa? Bapak, saya sudah lama melupakan itu, Pak. Saya sudah lama juga memaafkan Bapak. Artinya tadi apa? Damai nggak? Damai. Tadi pagi saya sudah berani telepon beliau yang sudah setahun orang tahu telepon. Karena apa? Saya punya gitar satu-satunya, tapi disilih dia jadi rusak. Waktu itu saya masih labil jiwanya, belum yang seperti sekarang. Maaf, bukan saya sok-sokan, tapi masih sering berdendam. Saya masih begini, saya ngomong saya nggak mau. Karena apa? Gitar saya buat ke gereja dibuat ngamen dia. Akhirnya suatu saat saya mau ke rumahnya, gitarnya sudah nggak ada. Saya marah, saya kepahitan. Sampai sekarang, kok aku saya duwe masalah ya. Lalu tadi malam saya WA, tadi pagi sudah telepon. Pak Petrus, kapan kau Palu lagi? Gitu. Kenapa? Makan kita ini sayur-sayuran orang Palu, sayur kelor bilang gitu. Akhirnya hubungan kami jadi baik lagi. Ternyata apa yang selama ini saya simpan, dia pun sudah melupakan. Itu artinya kalau saya masih menyimpan dendam buat mereka, rugi kita. Karena apa? Sehebat apapun kita berdoa,
masih menyimpan kepahitan, Tuhan tidak dengar doa kita. Amin. Amin. Ini orang teli. Tapi sungguh kita lihat Yesaya 59 ayat 1. Dosa pemisah hubungan manusia dengan Allah. Di situ Alkitab mengatakan, bukan kurang panjang tanganku, bukan karena kurang lebar telingaku untuk mendengar seruanmu, tapi yang membuat aku berpaling darimu adalah segala dosamu. Amin. Kita melayani kemana-mana, luar biasa dipakai Tuhan, haleluya. Tetapi kalau masih ada kepahitan hati, masih ada dosa, Tuhan tidak dengar doa kita. Amin. Yakobus lebih jelas lagi dikatakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kamu tidak berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu berdoa juga tetapi tidak memperoleh karena doamu salah juga. Doa orang benar, kita dibenarkan karena kita sudah dimerdekakan. Kami benar-benar percaya. Amin. Sekali lagi esensinya penekanan pada siang hari ini, mari bersama-sama menimbun hati-hati kita yang luka, menimbun setiap bukit-bukit yang ada di kaki menjadi rata. Biarkanlah Tuhan hadir pada hari ini. Amin. Amin. Tidak tahukah kamu anakku bahwa aku tinggal di hatimu? Ini yang paling penting kita rasakan. Amin. Malu kita sama Tuhan Yesus kalau masih kepahitan. Malu sama Tuhan kalau hati kita masih kotor. Jokowi aja kalau datang ke tempat Arya Mukti sini, di depan ada sampah pasti marah. Amin. Ini Tuhan Yesus yang datang. Mari kita bersihkan hati kita. Amin. Lanjut kita akan merenungkan Kolose 3 yang tadi ayat 16 sudah. Sekarang 1 Korintus 6 ayat 20. Yang tadi sudah kita bacakan, tetapi biar Ibu mengerti benar-benar firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bareng-bareng di 1 Korintus 6 ayat 20 tadi. 1 Korintus 6 ayat 20. Ibu Heri sudah ketemu? 20. Haleluya. Amin. Berarti benar apa yang dikatakan. Biarkanlah hikmat dari Roh Kudus, bukan hikmat Pak Petrus yang hari ini dikatakan. Amin. Sebab kamu telah dibeli. Dibeli itu kan berarti dituku toh Bu. Jawa nih. Ibu wis dituku. Ibu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh itu kan ya sekok ini tekan kono toh Bu. Tidak merasakan bahwa jempol itu bukan tubuhku. Lah wong gigi lho Bu. Cilik tapi nak sakit saawak loro kabeh lho. Begitu pula ibaratnya seperti ini. Ada jemaat yang sakit di sini. Pak Petrus, Ibu Rina kecurangan jarang, kita doakan angkat tangan kita. Pak Petrus ada begini begitu kita doakan. Karena apa? Yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Tetapi kalimat hanya saya kasih titik 2 di atasnya. Doa itu bukan hanya, tapi hubungan yang sesungguhnya pribadi kita dengan Allah. Tuhan dengar. Mujizat pun terjadi. Sudah sembuh, sudah bisa jalan kemana-mana. Bukan Pak Petrus, Pak yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Jadi hari ini mari bersama-sama dengan kita semuanya. Apakah pesan-pesan Natal ini tidak Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan. Bagaimana kita nanti akan menghadapi Natal secara bersama-sama? Jadi kalau puji Tuhan kita bisa berkumpul, baru tahun ini kita bisa berkumpul. Karena tahun lalu anak saya masih di Medan, tapi tahun ini kami sudah komplit. Anak, istri, ada cucu bisa berkumpul semuanya. Tapi ini kan secara euforia dulu. Tapi yang lebih baik, mari sungguh-sungguh membangun hati kita untuk layak Yesus hadir. Amin. Layak Yesus hadir. Iki tubuh tidak tahukah kamu? Maka pakailah untuk memuliakan Allah. Amin.
Lalu apa yang dipesankan Tuhan Yesus sendiri terhadap menghadapi Natal? Mari kita buka tapi pelan-pelan di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 nanti sampai 40, satu orang bergantian mohon supaya dibacakan, supaya apa? Hari ini kita menikmati firman Tuhan dengan hati yang lapang dada, luar biasa. Amin. Ini hari ini kesempatan rekonsiliasi yang luar biasa. Karena apa? Kita menyambut Natal yang luar biasa. Matius 22 ayat 37. Monggo berurutan satu-satu ayat. Matius 22 ayat yang ke-37, Pak Wi. demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Hukum yang kedua yang sama pun itu adalah kasih kamu manusia seperti dirimu sendiri. Terakhir. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sebelum saya melanjutkan yang di atas, kata terakhir kita akan simak. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya dari kedua hukum itu, Alkitab yang sebegitu kandeli itu, dasar hukumnya adalah ini. Amin. Yang pertama, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Kami sering bersaksi, nek mengasihi Tuhan, orang ono kesele. Semalam kami sempat pergumulan yang luar biasa. Tapi nak awake ra kuat, wis rasa ikut melu doa semalaman. Wah, iki setan teko yang bilang. Bukan mengatakan bahwa istri saya setan juga, tapi menggoda, gitu. Karena setan juga bisa berupa wajah cantik, bisa berupa dengan yang lain. Karisma juga, papi aku ra iso, lah aku sesuk kerja ya. Papi dhewe ya, berangkat dhewe. Ya wis ra apa. Akhirnya saya mau berangkat jam 10. Mami ngomongin nih, papi enaknya tidur sih. Nek wis tidur kok jam 11 tak gugah. Tapi orang tenang saya. Akhirnya apa? Ternyata saya menyeberang, saya harus berangkat. Yo kriwis, tapi saya harus berangkat. Saya ingat, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu. Saya mah badani kerkes-kerkes, nggak enak. Tapi begitu saya datang menyembah, Pak Wi bisa lihat baju saya terus kabeh, terus keringetan. Tapi Roh Kudus luar biasa. Saya boleh sombong sedikit, tapi bermegah di dalam Tuhan. Amin. Ibu, saya bersaksi. Mungkin saya sudah 5 tahun ini, saya boleh bersaksi, tidak pernah sakit. Saya kemarin cerita sama Pak Wiono, Bapak Kefas, ibu tahu yang di sini melayani kita. Bapak Kefas telepon, Pak Petrus, aku tolong didoakan iso ke rumahku sekarang. Baik Pak, aku teko jam 7 sore. Badannya panas menggigil tak peluk. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak Kefas. Tak peluk, terus saya pulang. Sama Tuhan ya Pak, tetap setia, hati yang gembira, obat yang manjur. Saya pulang. Begitu malam-malam dia telepon lagi, Pak Petrus mungkin apa meneh lagi. Jam 11 malam dia telepon, Pak, aku digowono ketilem, aku diisolasi. Ternyata kok dia COVID, padahal wis tak peluk-peluk. Saya meluk orang COVID ini berarti. Pagi hari terdengar, Pak Petrus, ibu saya sudah nggak ada, ibu gembala yang garwani Pak Petrus itu ya Pak. Satu ruangan, jadi mamahnya meninggal, mamah mertua, Bapak Kefas masih ada sampai sekarang ini. Berulang kali, saya kemana ke Juwono juga begitu, Pak Petrus begini, saya perlu. Baru telepon, Pak aku kena COVID lah Tuhan.
Saya meluk beberapa orang COVID, tetapi karena saya tulus, saya tidak pernah membayangkan itu COVID itu apa. Tak perlu karena saya mengasihi. Saya pakai kasih Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah sakit. Saya cuma ingin bersaksi, kalau kita erat bergaul dengan Tuhan, hati kita merekat kepada Tuhan, namanya seperti Nuh bergaul karib. Pasti orang tahu loro. Amin. Karena saya mengimani begini, suatu saat saya melayani, saya teman nganang-nganangan saja. Loh kok hari ini kok ya nggak ada pelayan musik? Kenapa Pak Petrus kok nggak kelihatan? Oh nggak, Pak Petrus sakit loro. Pak Petrus baru sakit, saya malu seperti itu. Saya mengimani firman Tuhan yang dikatakan, kita itu menjadi perkakasnya Tuhan, menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Amin. Ibu kalau punya piring, punya magicom, coba bayangkan magicom yang ada di sini. Nak 3 tahun ora dikumbah, 3 tahun ora dilapi, kira-kira seperti apa? Ya hitam, ya aduh maaf menjijikkan ya toh. Begitu juga saya, kalau saya sebagai perkakasnya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, diopeni Tuhan nggak? Dipelihara Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Amin. Ini yang selalu saya pakai. Kemanapun saya pergi, mau kehujanan, saya dulu pernah melayani ke Juwono, bukan naik mobil, naik motor sama Ibu Sisil boncengan. Jas hujannya sampai robek karena apa? Anginnya sangat besar. Jas hujannya juga hanya dari plastik yang beli di Indomaret mendadak itu. Sobek semuanya. Akhirnya apa? Sampai di Juwono kita berhujan-hujanan. Aku malah ngomongin, mami kayak biar pacaran dia mami. Tapi nggak pernah sakit juga. Api Roh Kudus itu yang memproteksi kita. Yang kita menjadi sehat semuanya. Ada geger corona kemarin. Kita selalu menyembah. Hadirat Tuhan selalu kita utamakan. Kita nggak pernah sakit kita. Amin. Bahkan Bu Sisi kemarin sudah bersaksi juga. Oh yang ngopo diterindes motor. Enggak. Bukan kami sok-sokan. Bukan kami muridnya Limbat. Tapi kami anaknya Tuhan. Amin. Seperti inilah yang kita persiapkan hari ini. Yang kedua, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang pertama itu mengasihi Tuhan. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya apa? Podo. Amin. Sama seperti yang di atas tadi. Yang di atas dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi hukum yang kedua ini yang sama dengan itu. Jadi bobote sama. Nek ditimbang orang jeblek kono, orang jeblek ini anteng timbangan. Amin. Seimbang. Gambaran ini seperti itu ya. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Amin. Amin. Ini bukan perkataan Pak Petrus itu. Bukan perkataan orang yang berdosa ini, tapi ini perkataan Tuhan. Firman tadi sudah sepakat, firman Tuhan ya dan Amin. Pasti terjadi buat kita. Amin. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu artinya sehebat apapun kalau kita tidak kasih, nggak ada artinya. Satu ayat penutup, karena hari ini tadi Pak Wiono sudah mengatakan gini, Pak Petrus, kita agak persingkat ya, soalnya hari ini juga ada persiapan Natal di tempat kita anak-anak. Baik Pak. Tetapi esensi hari ini sudah saya sampaikan. Kasih menjadi sumber penyambutan Natal kita supaya sempurna kita Natalan hari ini. Amin. Natalan bukan berbicara tentang bagaimana baju yang baru. Natalan bukan berbicara bagaimana nanti beli kue-kue keju yang lain sebagainya. Tapi Natal tetap berbicara tentang membereskan hati kita. Menjadi jalan rayanya Tuhan. Supaya Tuhan hadir. Tidak tahukah kamu anakku bahwa kamu bait kudusku. Amin. Amin. Hendaklah kau kudus karena Bapamu juga kudus. Ini yang kita selalu pakai. Haleluya. Jadi ayat terakhir. Tapi ini sekali lagi saya minta maaf, ini harus saya katakan. Ayat terakhir ini medeni. Ayat terakhir ini medeni. Mari kita buka bareng-bareng sama saya. Kalau menjadikan bareng-bareng sama saya berarti aku wedi meneh. Karena banyak orang yang mendengarkan. Amin. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 26.
memperingati Natal tahun ini supaya kita layak berkenan di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda. Selama setahun kita tidak pernah menyapa saudara kita karena benci. Sudah setahun tidak menyapa saudara kita karena dendam. Dibereskan dengan ini. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Saya katakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah itu padanya. Haleluya. Ini penting banget saya katakan. Ayat ini begitu menohok hati saya. Percuma main kita luar biasa, Pak Petrus luar biasa main kita, Pak Petrus luar biasa main kebabnya, luar biasa begini begitu, tetapi saya tidak bisa menekan lidah saya. Karena kok saya terbungkus tidak mengasihi sesama kami. Orang-orang kan bumi sia. Ini firman Tuhan, bukan hikmat Pak Petrus, tapi ini perkataan Tuhan yang harus saya sampaikan. Nubuatan dari Yakobus hari ini saya sampaikan supaya kita step by step mau mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Bukan maunya kita. Karena apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nek wis berani menyanyi begitu ada bentukan, ya jangan mewah. Amin. Saya boleh bersaksi, tapi yang di sini tidak ada, malah saya berani ngomong. Oh ternyata hadir Ibu Rina. Shalom Bu. Masih ingat kemarin Ibu jangan pernah menangis dengan masalah Ibu, betul? Aku ngomong begitu. Tapi menangislah Ibu untuk membela keluarga supaya keluarga makin setia sama Yesus. Amin. Air mata Ibu ditampung di kirbatnya Tuhan. Kalau kita menangis karena banyak masalah, tanda bahwa Ibu tidak mempercayakan Tuhan. Amin. Karena apa? Mewek Pak, aku wis ra kuat. Maka kemarin ada Ibu Rina, saya kata Ibu berkata-kata dulu sampai puas Ibu ngomong. Saya dengarkan Ibu, betul Bu? Silahkan Ibu. Oh anak saya begini, anak saya begitu, anak yang begini. Semuanya dikatakan. Saya cuma mengangkat tangan Tuhan. Legakan hatinya. Lapangkanlah hatinya Tuhan. Natal tahun ini semua hati yang bengkok, semua gundukan-gundukan di dalam hati diratakan oleh kekuatan Tuhan. Supaya Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda. Amin. Akhirnya apa? Ibu ada WA siang-siang saya. Terima kasih Pak Petrus, Ibu Rina sudah bisa tidur siang. Oh luar biasa. Amin. Luar biasa. Karena apa? Orang yang merasa bisa mengampuni seseorang, firman Tuhan digenapi, damai hatinya. Ayem. Amin. Damainya di hati. Maka lepaskan pengampunan. Pak, aku raiso ya Pak, nak aku saiki telepon salaman, mau bertemu dengan orangnya belum sampai hati. Ada sarana yang luar biasa. Dikerjakan dengan Tuhan. Nanti malam aja PR. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan hatiku. Hancurkan hatiku seperti bisa menjadi seperti hatimu Tuhan. Ampuni kesalahanku Tuhan. Lalu juga mendoakan disebut namanya. Ibu Sisilia, jika dia nggak ada salah sama saya. Lalu habis didoakan ambil handphone. Selamat Natal. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nek ono kesalahanku aku tolong dimaafkan. Mari bersama-sama Natal tahun ini kita menjadi Natal yang berbeda. Natal yang penuh sukacita. Nak ono dendamu tak apuro, nak ono dendamu tolong dilepaskan. Lepaskanlah pengampunan buat semua orang. Ini yang harus dikatakan karena apa? Kita melakukan firman Tuhan. Yang paling sulit dilakukan adalah mencari perkenanan Tuhan. Amin. Saya dari sana jauh dengan Bapak Wi sampai hari ini datang ke tempat ini. Sing dicari apa? Perkenanan Tuhan, itu saja. Bukan hebatnya saya melayani, bukan saya euforia seperti itu, tetapi satu kata, mau menjadi perkenanan di matanya Tuhan.
Ini yang paling harus kita usahakan terus. Pak, ora iso, harus bisa. Karena apa? Tuhan Yesus sambil mesem dengan sedekah begini. Perintahku Kina, perintahku kepadamu itu tidak berat. Betul? Ada firman yang seperti ini? Ada. Perintahku itu tidak berat. Percaya sama Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus untuk sungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan. Natal tahun ini kita siapkan hati kita. Natal tahun ini kita tutup semua luka hati kita supaya penuhkan dengan sukacita. Ada sarana multimedia yang luar biasa. Nah, iso ketemu orangnya bisa langsung dengan HP dulu, dengan WhatsApp. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh mengatakan seperti itu. Lalu juga bersyukur. Nah, WA saya yakin, sesuk nek ketemu orangnya podo-podo mesem. Apalagi kelanjine wis padha karena Natalan kabeh. Oh haleluya, saling berpelukan. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait kudusku? Yang paling penting PD kemenangan ini adalah berbagai macam tubuh. Masing-masing adalah anggotanya, tetapi satu kepalanya yaitu Tuhan Yesus. Satu orang yang sakit kudu kabeh merasakan. Amin. Bukan malah dicibir karena apa? Banyak kelemahan, banyak. Namanya kelemahan banyak. Ibu pernah datang ke restoran? Sering ya. Restoran, kalau ibu duduk, mejanya resik lah. Mejanya resik. Kita duduk, kursinya bagus, bahkan ono sing ditarik ke kursi ini sama pegawai ini. Baru kita duduk. Terus dikei sapu tangan leher. Amin. Semuanya tertata dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu hanya melihat restorannya, tolong sekali ibu berkunjung ke dapurnya. Bagaimana ayam betutu yang begitu enak kita makan? Bagaimana seorang ahli masak di sana mengerjakannya? Kotorannya dibuang kabeh. Betul? Bulu-bulunya dibuang. Kotoran dalamnya dibuka. Isinya yang enggak enak dibuang semuanya. Dikasih bumbu yang luar biasa, disajikan sama ibu. Gereja manapun ibu berkeliling, tampak indah itu hanya di depan. Bukan kami mengejas, tapi lihat bagaimana pelayan-pelayan bergumul. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi kalau memiliki hati yang seperti hati Tuhan Yesus, kasihlah sesamamu manusia, dibentuk seperti apapun, terima kasih Tuhan. Amin. Karena berkenan, jarang loh orang kena bentukan ngomong terima kasih. Termasuk saya ngomong ini. Jarang, terkadang maksud terakhir juga langsung mendidih darah kita. Tapi langsung ingat Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku hambamu. Ampuni aku Tuhan, aku penyampai lidahmu. Penyampai kabar sukacitamu. Ampuni. Semuanya kita memiliki tugas yang sama. Kemarin Bu Rina sudah mengatakan, oh kalau begitu harus bagaimana Pak Petrus? Ya dirubah sekarang. Doakan anak-anak kita lepaskan pengampunan. Amin Bu. Yang kemarin saya katakan begitu, ibu sudah melakukan damai. Sehingga timbul kerinduan anak-anak sering datang ke mamahnya lagi. Betul ibu? Karena ada hubungan yang harmonis yang baik lagi. Jangan pernah melepaskan kutuk dari mulut yang sama ini. Lepaskanlah perkataan pujian kepada Tuhan. Lepaskanlah kata berkat buat banyak orang. Amin. Seperti ini yang harus kita lakukan. Bapak, ambil kita. Mari kita membuka hati kita. Mari kita membuka hati kita. Haleluya, haleluya Yesus.